Berjumpa lagi dengan Al-Barak. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi Tanpa Nama. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi Tanpa Nama bab 1791, Keparahan. Para jenius ini jelas akan mencapai alam Dao jauh lebih cepat. Mereka seperti Lilith akan mencapai alam surgawi dalam waktu 10 hingga 15 tahun, menjadi ahli Dao pada usia sekitar 25 hingga 30 tahun. Mereka yang berada di bawah usia tersebut akan mencapai alam Dao pada usia sekitar 50 tahun. Jika perhitungan ini digunakan, Dion akan mampu membangun kembali kekuatan Celestial Quadrant yang hilang pada waktunya. Bahkan, ia akan mampu membuat mereka lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun alam semesta Celestial Quadrant tidak dapat menyamai kekuatan luar dalam kepadatan Ki, sehingga membuat kultivasi di sini lebih lambat. Dion berencana untuk melengkapi mereka semua dengan dukungan dari seorang Star Lord. Jika mereka masih tertinggal, hanya dapat dikatakan bahwa mereka tidak dimaksudkan untuk kultivasi. Seperti ini, Dion mulai mengadili para bangsawan klan Ragnar. Tak lama kemudian, 3 tingkat keparahan menjadi palu keadilan bagi para bangsawan ini. Pada tingkat 0, kejahatan yang dilakukan cukup ringan sehingga dapat diampuni melalui pergantian pemimpin. Namun, hukuman yang sebenarnya muncul ketika tingkat keparahan pertama, kedua, dan ketiga muncul. Pada tingkat pertama, bangsawan tersebut dihukum karena merugikan masyarakat. Perilaku mereka tidak sesuai dengan peran bangsawan, dan gelar mereka dicabut. Kehilangan nama keluarga mereka, para bangsawan ini menjadi rakyat jelata. Namun, mengenal Dion, hukuman ini tidak seperti yang terlihat di permukaan. Dia bukan tipe orang yang memisahkan bangsawan dan rakyat jelata dengan cara seperti itu, dan Mortal Alliance juga tidak memiliki bias kelas seperti itu. Hal yang paling menyedihkan di sini adalah nama keluarga mereka dilucuti dari mereka. Intinya, mereka kehilangan hak untuk menjadi bagian dari klan resmi aliansi mortal, dan dengan demikian tidak dapat memperoleh manfaat dari status tersebut. Kita harus ingat bahwa klan-klan yang berperingkat ordo dari aliansi Fana memiliki banyak hak istimewa, yaitu penunjukan pejabat untuk pertemuan Fana. Tanpa dapat menunjuk pejabat, sebuah klan akan kehilangan banyak kekuasaan mereka. Semakin banyak orang yang hilang dari klan, semakin sulit pula mengumpulkan pahala. Dan semakin sulit mengumpulkan pahala, semakin sulit pula bagi klan untuk menjadi klan tingkat 1 yang resmi, apalagi untuk naik dan mencapai lebih dari itu. Orang-orang hanya bisa menyaksikan semakin banyak bangsawan diusir dari klan Ragnar dan dilucuti nama mereka. Mereka yang mengerti maksud dari tontonan ini tidak dapat menahan diri untuk tidak merasakan hawa dingin yang menjalar di tulang belakang mereka. Mengingat penampilan Dion selama persidangan Panglima Dewa Perang, mereka menegaskan bahwa penguasa ini lebih dari sekadar ototnya. Selain Ragnar, ada klan bangsawan lain di kota Odin yang disingkirkan dan dilumpuhkan. Meskipun tidak sekaya Ragnar, mereka juga memiliki kekuatan sendiri, tetapi hanya bisa menyaksikannya perlahan-lahan terkikis. Namun, ini baru permulaan. Meskipun hukuman untuk kelas 1 berat, mereka masih bisa dipulihkan. Dengan cukup banyak prestasi, mereka yang namanya dilucuti bisa mendapatkannya kembali atau bahkan membentuk klan mereka sendiri dengan berbagai cara. Dion menolak mengizinkan klan-klan ini menggunakan kekayaan untuk mengambil kembali gelar mereka, sehingga banyak jasa seperti sumbangan tidak dihitung sebagai tebusan. Sebaliknya, mereka harus memberikan manfaat secara militer, sosial, dan budaya. Tapi, penebusan dari tingkatan yang lebih tinggi hampir mustahil, kalau tidak sepenuhnya mustahil. Tingkat keparahan kedua mengikuti hukuman yang sama persis dengan yang pertama dengan beberapa tambahan penting. Mereka adalah para bangsawan yang dianggap merugikan masyarakat, baik sebagai bangsawan maupun sebagai manusia. Mereka adalah momok masyarakat yang mencari keuntungan mereka sendiri, bahkan dengan mengorbankan nyawa orang lain. Orang-orang ini hampir tidak dapat ditebus. Bukan saja gelar mereka dilucuti, tetapi mereka juga diturunkan pangkatnya menjadi bagal angkatan darat. Keledai-keledai tentara aliansi Fana diperkenalkan pada pertemuan Fana yang pertama. Catatan penulis, jangan khawatir, saya belum menyebutkan ini sampai sekarang. Keberadaan hal semacam itu berfungsi sebagai salah satu hukuman terberat yang tersedia bagi Dion. Orang-orang ini bertindak sebagai garda terdepan tentara dan mereka tidak diizinkan meninggalkan peran ini sampai mereka mengumpulkan cukup banyak prestasi militer untuk melakukannya. Sayangnya, sebagian besar dari mereka akan meninggal sebelum memperoleh hak untuk membersihkan diri dari status ini. Mungkin jika hanya ini, hukumannya akan baik-baik saja dan masih bisa ditangani. Tetapi bagi Dion, mereka yang dia nilai dengan sangat keras adalah orang-orang yang dipandang rendah dari lubuk hatinya. Satu-satunya alasan dia tidak membunuh mereka secara langsung adalah karena masih ada perang melawan Uidah dan Pakal yang harus dilawan. Dia tidak bisa menempatkan rakyatnya dalam risiko sementara para bajingan ini mendapatkan kematian yang mudah. Jika dengan keajaiban tertentu mereka bertahan hidup hingga mengumpulkan cukup mule merit, dengan status mule, setiap tindakan dihitung 1/4 dari biasanya.
Sehingga dijuluki Mule Merit, mereka akan menjadi orang biasa, tidak akan pernah bisa bergabung dengan klan atau sekte resmi. Selain itu, orang-orang ini juga tidak akan dapat bergabung dengan sistem kekaisaran bisnis. Saat ini, aliansi mortal memiliki banyak orang yang tidak dapat membentuk klan mereka sendiri dan malah mencoba menciptakan kekaisaran bisnis. Faktanya, adik perempuan Eve adalah salah satu wanita tersebut. Di masa depan, kerajaan bisnis tidak akan lebih lemah dari klan resmi, terutama dalam hal kekayaan. Jadi bagaimana Dion bisa meninggalkan mereka jalan menuju kemakmuran? Mereka tidak pantas mendapatkannya. Namun, Dion tidak sepenuhnya menghilangkan harapan mereka. Atau apakah mereka akan bertarung dengan benar sebagai keledai? Dia memberi mereka kemungkinan untuk menjadi Letnan 1, pemimpin 1000 orang. Dengan ini, mereka akan memiliki cukup kekayaan untuk merasa puas, tetapi tidak akan mendapatkan cukup kekuatan untuk menyakiti orang lain lagi. Tentu saja, ini adalah taktik cerdik lain dari Dion. Dengan menyembunyikan satu-satunya jalan mereka di dalam militer, mereka akan dipaksa untuk bertugas sampai mereka pensiun jika mereka menginginkan kehidupan yang layak bagi diri mereka sendiri. Wajar saja jika mendengar hukuman seperti itu, para bangsawan hanya akan semakin gugup. Jika ada yang menolak hukuman tingkat pertama, mereka hanya bisa menahan amarah mereka pada hukuman tingkat kedua. Bagaimana jika sikap mereka membuat Dion memberikan hukuman yang lebih keras? Dan, jika kelas 2 saja seburuk itu, bagaimana dengan kelas 3? Seperti yang diduga, hukuman Dion untuk tingkat keparahan tingkat 3 membuat kulit mereka merinding. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1792, Guru. Mereka yang memperoleh tingkat keparahan ketiga dikenal sebagai orang-orang yang tidak dapat ditebus. Mereka adalah orang-orang yang menyebabkan begitu banyak kesedihan dan rasa sakit sehingga tidak ada manfaat yang dapat membenarkan Dion untuk membiarkan mereka hidup lebih lama. Menggunakan anak yatim piatu sebagai eksperimen, menggunakan perawan sebagai pengorbanan untuk teknik-teknik jahat, memperlakukan kehidupan rakyat biasa sebagai sumber daya klan Ragnar. Rahang Dion mengatup, mengorbankan jutaan bayi baru lahir untuk mengikat takdir karma dari 3 benih iman. Dewa Odin berlutut di hadapan Dion, rambut pirangnya yang mulai memutih menjuntai di sekujur tubuhnya dengan menyedihkan. Tingkat keparahan ketiga, angin dingin bertiup kencang melewati kota Odin. Kematian Lord Odin tampak cepat, namun ketika menyaksikan jiwanya diambil paksa oleh Dion dan dipenjarakan, mereka yang menyaksikan pun paham bahwa yang terjadi sebaliknya. Orang akan berpikir bahwa mereka yang meraih kelas 3 akan langka, tetapi lebih dari setengah klan Ragnar termasuk dalam kategori ini. Meskipun persentase ini berkurang jika ujian yang Dion hadapi sebelum datang ke alam semesta inti mereka dihitung, persentasenya masih lebih dari 20%. Para Ragnar telah melakukan banyak kekejaman atas nama memperkuat klan mereka. Namun, tujuan ini menjadi sia-sia ketika sejumlah tindakan mengerikan di luar tujuan itu terungkap. Mereka tidak memiliki dasar moral yang kuat dan hanya bisa dieksekusi satu demi satu, jiwa mereka terperangkap untuk selamanya. Bukannya mereka tidak ingin melawan, tetapi bagaimana mungkin mereka bisa? Bahkan Lord Odin yang sombong menundukkan kepalanya tanda kalah, itu menghancurkan semua pikiran untuk melawan. Jumlah champion turun hingga kurang dari 10% dari jumlah aslinya. Semua Elder Fae juga dibantai. Pada akhirnya, hanya sedikit lebih dari setengah Fae yang tersisa. Kekaisaran Ragnar hancur total hanya dalam seminggu, tetapi tidak ada yang berani mengeluh. Mengingat sosok Dion yang gagah berani, yang berjuang dengan mempertaruhkan nyawanya melawan kekaisaran kelas planet, ia telah mendapatkan rasa hormat bahkan dari mereka yang ia bunuh. Kehadirannya tidak dapat disangkal. Aku menepati janjiku. Kau telah memainkan peran besar dalam keberhasilan aliansi Vanaku sehingga kau sekarang menjadi warga negara resmi dengan prestasi luar biasa. Anda dapat menggunakan pahala ini sesuai keinginan Anda dan mentransfernya sesuai keinginan Anda. Mantan majikan Madeline berdiri di hadapannya di aula yang dulunya adalah ruang tahta Ragnar dengan ekspresi rumit di wajahnya. Dia ingat saat dia mengejek saat Madeline mengatakan bahwa Dion akan menjadi orang suci hanya dalam 30 tahun dan mengalahkannya. Dia tidak hanya telah menghancurkan ramalan tersebut, dia berdiri begitu tinggi di atas kepalanya sekarang sehingga dia tidak bisa berharap untuk melihat batas kemampuannya. Kesalahan terburuk yang pernah ia buat dalam hidupnya adalah meragukan pemuda ini. Mungkin hubungan yang seharusnya mereka jalin tidak akan pernah terlihat sekarang. Ia tahu betul bahwa Dion hanya memberinya kesempatan ini karena mempertimbangkan perasaan istrinya. Itu tidak ada hubungannya dengan pikiran untuk memaafkannya, dan tidak akan pernah ada kesempatan baginya untuk mendapatkan pengampunannya. Ketika sesuatu melewati batas Dion, tidak ada jalan kembali. Dia telah mencoba membunuh Ri, tidak peduli apapun alasannya, tidak peduli bagaimana dia mencoba membenarkannya, Dion tidak akan pernah memaafkannya. Dia bisa berdiri di sini hari ini berkat hubungannya dengan Madeline dan Paman Ri, Acachia. Tidak lebih, tidak kurang. Matanya kehilangan fokus. Dia teringat hari pertama dia bertemu Dion.
dia telah menyerbu masuk dan menyelamatkan Madeline dari takdir yang bahkan dia tidak bisa menghentikannya dari keharusan menikahi Akihiko. Entah bagaimana, hari itu, dia mengetahui penyamarannya sebagai seorang wanita tua dan memanggilnya, secara halus mencari cara untuk menambahkan lapisan perlindungan bagi dirinya dan Madeline. Kesan pertamanya terhadap Dion sangat bagus karena alasan ini, tetapi dia membiarkan berbagai hal mengaburkan penilaiannya. Dia tidak percaya bahwa bahkan orang yang berbakat pun dapat mencapai sejauh itu sendirian. Saat itu, dia merasakan keengganan di mata Dion saat dia menyerahkan Madeline padanya, dia merasakan kemarahannya. Namun, dia tidak mempermasalahkannya. Tidak ada gairah di dunia ini yang dapat mengalahkan akumulasi klan yang kuat. Namun, hari ini membuktikan bahwa pikirannya salah. Dion tidak hanya menghancurkan klan Ragnar yang merupakan cabang klan yang membuat alam semesta mereka menjadi kacau, tetapi dia juga menaklukkan musuh yang jauh di luar imajinasinya. Ayah, siapa dia? Tanya Alona penasaran, sambil duduk di pangkuan Dion yang duduk di singgasana. Namanya Evelyn. Dia telah berjasa besar pada ayahmu, kita berutang banyak padanya, kata Dion sambil tersenyum tipis. Oh, mata besar Alona berkedip. Dia tidak percaya ayahnya akan berbohong padanya. Tetapi mengapa wanita itu tampak sangat sedih dan ayahnya sangat menyukainya? Terima kasih sudah menolong ayahku, ucap Alona polos, tak mampu memahami berbagai emosi rumit di ruangan itu. Evelyn tersadar dari lamunannya, lalu membungkuk sedikit. Saya menghargai kata-kata baikmu, putri. Evelyn akan menyimpannya di dalam hatinya. Dengan kata-kata terakhirnya itu, Evelyn membungkuk kepada Dion sekali lagi, lalu berbalik untuk pergi. Beberapa tindakan di masa lalu memang tidak bisa dimaafkan, tetapi setidaknya Dion memberinya jalan untuk hidup. Namun, dia sangat terkejut saat mendapati Madeline muncul di hadapannya tepat saat dia menutup pintu ganda yang besar. Madeline tersenyum tipis. Guru. Mendengar pernyataan ini, Evelyn merasa hatinya teriris. Ada sedikit perbedaan antara gelar master dan guru, tetapi tetap saja itu sangat mencolok. Seorang guru adalah orang tua yang penyayang, seorang pengasuh seumur hidup. Namun, seorang guru bersifat sementara, seseorang yang dapat memberikan dampak kecil atau besar pada kehidupan seseorang dalam waktu yang terbatas. Dengan memanggil gurunya, Madeline telah menarik garis yang jelas antara dirinya dan Evelyn, tetapi dia juga tidak terlalu jauh. Itu membuat rasa pahit di mulut Evelyn terasa lebih masam. Madeline, kuharap kau baik-baik saja. Evelyn berusaha tersenyum, meredakan rasa tidak nyaman di hatinya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1793, baiklah. Senyum Madeline semakin cerah. Saya baik-baik saja, guru. Anda mengalami kesulitan, saya tidak tahu suami saya memberi Anda misi yang sulit sampai baru-baru ini. Saya harap itu tidak terlalu sulit. Evelyn melambaikan tangannya. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang harus dia lalui. Bahkan, itu hanya sulit karena kebodohanku sendiri yang membuatnya demikian. Jika aku lebih mempercayai pelat susunan pemimpin Sacharo, aku tidak akan segugup ini. Sebagian besar masalahnya adalah mengendalikan emosiku sendiri. Bagaimana Evelyn bisa tahu bahwa susunan Dion tidak akan mudah dilihat bahkan oleh seorang ahli Dao? Apalagi Osire yang hanya seorang celestial tinggi. Baginya, masih sulit untuk terbiasa dengan Dion yang baru ini. Kecenderungannya sudah begitu mengakar sehingga jika bukan karena kesempatan untuk bertemu kembali dengan orang yang dicintainya, mungkin dia akan mengabaikan semua permintaan Dion. Bahkan sampai sekarang, dia tidak tahu apakah pamannya bisa memaafkannya. Bagaimanapun, dia telah mencoba membunuh keponakan pamannya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilupakan begitu saja, terutama karena Paman Acachia telah membesarkan Ri seperti putrinya sendiri saat orang tuanya tidak ada. Namun, ia hanya bisa mencoba. Mungkin ini adalah keputusan baik pertama yang pernah diambil Evelyn dalam hidupnya. Senang mengetahuinya, kata Madeline lembut, seolah tak menyadari bahwa nada khawatir dalam suaranya membuat Evelyn gemetar, matanya sedikit berair. Bisakah Anda mengantar saya menemui keluarga angkat saya, guru? Saya sudah lama tidak bertemu mereka. Merasa ketidaknyamanan di hatinya terhapus, Evelyn tersenyum tulus pertamanya, sambil menggenggam tangan Madeline. Ikutlah denganku, guru akan mengantarmu ke tempat yang kau tuju. Dari balik pintu ruang singgasana, Dion merasakan kerutan di alisnya melunak. Kesulitan yang dirasakannya dalam memberi Evelyn jalan hidup ini berkurang drastis setelah merasakan kebahagiaan Madeline. Bagaimanapun juga, Evelyn adalah seorang wanita yang membuang statusnya sebagai tetua klan dewa untuk menghabiskan waktu bertahun-tahun mengawasi Madeline yang menyamar sebagai seorang wanita tua pembersih. Meskipun tindakannya menjijikkan, kesediaannya untuk berkorban demi istrinya tidak dapat disangkal. Bahkan jika dia tidak memaafkannya, dia tidak perlu bersikap bermusuhan juga. Kadang-kadang, mereka yang memiliki perspektif berbeda akan selalu berdiri di sisi yang berlawanan, tetapi ini tidak berarti mereka tidak dapat saling memahami. Berapa banyak keponakan yang telah dibunuh Dion?
Jangankan keponakan, bagaimana dengan anak perempuan, anak laki-laki, ibu, dan ayah? Sekarang, jumlahnya sudah tak terhitung. Dan apa kejahatan mereka? Dalam beberapa kasus, hukuman itu memang pantas. Orang-orang ini adalah sampah yang tidak pantas hidup. Namun, ada kasus lain di mana orang-orang ini hanya menghalangi jalannya. Kejahatan mereka tidak lebih dari sekadar tidak menjadi sekutunya. Dion menarik napas dalam-dalam, hatinya mulai tenang. Ia merasa telah memahami sesuatu yang sangat mendalam, dan cahaya yang berdenyut di hati daunnya malah berubah menjadi cahaya yang stabil, perlahan-lahan bertambah kuat. Beban di hati seorang panglima perang sangat berat hingga tak terbayangkan. Berpura-pura bahwa beban ini tidak ada hanyalah kenaifan. Dalam kasus terburuk, itu tidak manusiawi. Ini adalah kebenaran sederhana yang tidak dipahami sang dewa perang, tetapi Dion baru saja mulai memahaminya. Suatu siklus kehidupan, suatu siklus penciptaan, suatu siklus penghancuran. Ayah, bolehkah kami pergi makan es krim ceri sekarang? Si kecil Alauna yang sudah menunggu lebih sabar daripada balita manapun akhirnya tidak tahan lagi. Dion tersenyum sambil mengusap kepala gadis kecilnya. Tentu saja, ayah akan mengajakmu makan es krim terenak di dunia. Gadis kecil itu bersorak, membasahi bibirnya untuk mengecup pipi ayahnya. Dalam beberapa bulan berikutnya, Dion menyerbu wilayah Pakal, berurusan dengan para bangsawan mereka dengan cara yang sama. Meskipun dosa mereka relatif lebih ringan, mereka tetap kehilangan 10% dari para ahli terkuat mereka. Sayangnya, Kaisar Pakal juga tidak selamat, menjadi korban nasib yang sama seperti Lord Odin. Saat itulah Dion melakukan sesuatu yang mengejutkan. Bagi para Ragnar, ia menunjuk Thor sebagai kepala klan mereka. Dan bagi para Pakal, ia menunjuk Kaetlem sebagai pemimpin mereka. Para Pakal dan Ragnar tidak akan pernah membayangkan bahwa benih iman Thor dan Asura mereka akan berada di tangan Dion selama ini. Langkah terakhir ini menghancurkan permusuhan apapun yang mungkin tersisa. Dengan demikian, lebih dari 75% Celestial Quadrant jatuh ke tangan Dion, satu-satunya benteng yang tersisa adalah Uidah. Namun, anehnya, Dion tidak melakukan tindakan pribadi dalam perang terakhir ini. Sebaliknya, tangan kanannya, Alidor Guatama, mengendalikan operasi dari awal hingga akhir. Operasi itu kemudian dikenal sebagai pembalasan Guatama. Namun, Uidah hanya mengenalnya sebagai mimpi buruk mereka. Benteng Uidah tidak semewah tanah inti Ragnar, tetapi pemandangannya luar biasa dengan caranya yang unik. Sementara kota Odin diterangi dengan batu-batu energi yang tak terhitung jumlahnya, kota ethereal berkilauan indah dalam balutan emas gelap hingga perunggu. Pemandangan kotanya dipenuhi dengan bangunan-bangunan pendek dan kokoh yang memberikan suasana yang bersahaja, sementara arsitekturnya mengingatkan pada budaya Asia Barat dari dunia asal Dion. Berbeda dengan arsitektur Ragnar yang tajam, Uidah lebih menyukai bangunan-bangunan yang indah, bulat, dan melengkung yang memberikan kesan yang utuh. Namun, kota yang dahulu menenangkan ini telah menjadi mimpi buruk bagi banyak orang. Baru 1 bulan yang lalu, pasukan Pakal tiba-tiba membanjiri perbatasan timur mereka dengan kekuatan serangan yang belum pernah dihadapi Uidah sebelumnya. Perubahan mendadak itu begitu tiba-tiba sehingga pasukan Uidah benar-benar terperangkap dalam posisi yang tidak menguntungkan. Orang mungkin bertanya-tanya bagaimana kekaisaran sebesar itu bisa melakukan kesalahan besar, tetapi jawabannya sebenarnya cukup sederhana. Ketika serangan dimulai, gerbang seharusnya ditutup untuk pemeliharaan. Bahkan hingga saat ini, Uidah tidak tahu bagaimana Pakal menghindari aturan ini. Uidah benar-benar kehilangan inisiatif. Satu-satunya hal yang menyelamatkan mereka adalah kenyataan bahwa prajurit mereka masih segar. Entah mengapa, Pakal tidak menyerang mereka selama kampanye terakhir. Awalnya, mereka yakin bahwa ini karena mereka terlalu sibuk dengan Ragnar dan menghela napas lega. Namun siapa yang tahu bahwa mereka hanya mengumpulkan kekuatan serang untuk serangan mematikan? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1794, Balas Dendam. Suku Uidah benar-benar kehilangan kendali atas gerbang perbatasan mereka dan terpaksa mundur dan berkumpul kembali. Namun, mereka tidak tahu bahwa ini hanyalah permulaan. Tepat saat mereka berkumpul kembali untuk melawan Pakal, serangan tiba-tiba datang dari arah barat laut. 5 klan Beast dan Ragnar menyerbu wilayah mereka dari atas, membuat mereka lengah sekali lagi. Apa yang sebenarnya terjadi? Pertama, Pakals, tetapi sekarang Ragnars dan Five Beast Clan Lions mampu menyerang saat gerbang ditutup. Keputusasaan menyelimuti wilayah Uidah. Sekarang, mereka memahami jenis masalah yang mereka hadapi. Tidak ada kebetulan, ketiga pesaing mereka telah bersekutu untuk menghadapi mereka dengan cepat. Tidak, seharusnya tidak demikian. Kemungkinan besar, 5 klan binatang telah terpecah di antara 2 kekuatan besar. Tidak mungkin mereka memenuhi syarat untuk bersekutu dengan Pakal dan Ragnar. Sumbu kemarahan Raja Uidah yang sudah pendek menjadi semakin pendek. Tidak sedikit hamba yang tidak beruntung yang kehilangan nyawa mereka selama masa ini. Dia tidak percaya apa yang sedang terjadi.
Beberapa hari yang lalu, Uidah berada di lintasan terhebat yang pernah mereka lalui dalam sejarah mereka. Mereka memiliki begitu banyak bakat dan hanya berjarak satu alam semesta lagi untuk menjadi klan Dewa Kaisar. Bagaimana ini bisa terjadi sekarang? Saat itulah Raja Uidah menerima berita yang membuatnya pingsan karena marah. Pasukan yang menginjak-injak wilayah kekuasaannya saat ia duduk di sana dengan marah dipimpin oleh seorang pemuda yang namanya seharusnya dicoret dari buku sejarah, Alidor Gautama. Hampir 50 tahun yang lalu, ia akhirnya terbebas dari duri yang mengganggunya. Setelah menerima bantuan dari sekelompok orang misterius, ia membasmi Gautama dan memperkuat kekuasaan klan Uidahnya. Awalnya, manfaatnya bersifat instan. Tanpa membagi iman mereka melalui sistem aliansi, iman Uidah meroket, memungkinkan mereka untuk mengalahkan Pakal selama bertahun-tahun. Dia tahu saat itu bahwa 2 orang telah melarikan diri, tetapi dia tidak kehilangan tidur karenanya. Semua orang tahu betapa sulitnya membesarkan klan seseorang. Apa yang bisa dilakukan oleh 2 anak yatim? Bagaimana mungkin dia bisa menduga bahwa 2 anak yatim piatu yang tidak dipedulikannya akan memimpin pasukan kehancurannya? Dia tidak tahu harus berpikir apa. Dia punya banyak pertanyaan, seperti yang dimiliki orang lain. Bagaimana ini bisa terjadi? Raja Uidah tidak punya pilihan selain menyerahkan tugas itu kepada kedua putranya. Ia belum memutuskan siapa yang akan mewarisi tahtanya, jadi ia hanya bisa menguji mereka dengan cara ini, mengirim Drafil ke barat laut, dan mengirim Abraham ke timur. Namun, yang ia terima hanyalah berita tentang serangkaian kekalahan. Baik Drafil maupun Abraham, mereka tidak dapat menghentikan momentum pasukan. Lebih buruknya lagi, bukan hanya mereka berdua. Tak satu pun putra atau putri yang tampaknya mampu memenangkan satu pertempuran pun. Faktanya, satu-satunya yang berhasil melakukannya adalah mantan putri surgawi pertama, dan tunangan Drafil saat ini, Nora. Catatan penulis, ya, ibu kandung Madeline dan mantan putri surgawi pertama memiliki nama ini. Kali ini, saya melakukannya dengan sengaja. Saya pikir di dunia dengan begitu banyak orang, setidaknya beberapa orang akan memiliki nama yang sama. Kalau dipikir-pikir, itu adalah detail yang tidak berguna. Maaf tentang itu. Pada saat Raja Uidah menyadari bahwa semua anak-anaknya yang paling cerdas telah mengkhianatinya, pasukan sudah menyerbu kota Ethereal. Alidor memegang tangan adik perempuannya saat mereka berdiri di atas kota, menatap ke arah Raja Uidah yang babak belur dan berlumuran darah. Tentu saja, tak satu pun dari mereka memiliki kekuatan untuk melakukan ini sekarang, jadi mereka mengandalkan Glorianis. Ibu, ayah, kami datang untuk membalas kematianmu, bisik Alidor lembut. Raja Uidah menyeka darah dari bibirnya, sambil menatap ke arah Alidor dan Kaiara dengan cahaya ganas di matanya. Dia telah mencoba memanggil leluhurnya untuk membantunya sejak lama, tetapi karena suatu alasan koneksinya terputus. Lebih buruk lagi, bahkan imannya tidak berguna di hadapan lawannya. Binatang seperti Dream Panthers dan Dragons tidak sepenuhnya tidak berdaya di hadapan Fight. Jika mereka tidak berdaya, mereka mungkin tidak akan bertahan hidup selama ini. Dragons memiliki Dragon Soul dan transformasi humanoid. Sayangnya bagi Chen Glei, garis keturunan Dragonnya hanya memberinya Bronze Dragon Soul. Selain itu, karena dia berada di Celestial Quadrant selama ini, dia tidak memiliki kesempatan untuk memburu Dragons lain untuk meningkatkan Dragon Soul-nya. Akibatnya, Dragon Soul-nya tidak berguna di hadapan Dion. Adapun Dream Panthers, mereka dapat melemahkan keinginan lawan dengan memaksa mereka memasuki Dream Domain mereka. Hal ini memberi lawan ilusi bahwa iman mereka melemah, padahal kenyataannya mereka hanya mengakses sebagian kecilnya. Glorianis telah mencoba menggunakan Dream Domain-nya melawan Dion saat mereka menandatangani kontrak jiwa di antara mereka, sayangnya baginya, Dion memiliki desil yang melindungi pikirannya. Di hadapan Glorianis, yang hanya merupakan klan Raja Dewa, sekalipun itu adalah raja yang dimaksud, semuanya tidak ada gunanya. Alidor dan saudara perempuannya memandang rendah Raja Uidah. Meskipun Alidor harus menjaga martabatnya sebagai komandan Dion yang dipercayakan untuk operasi ini, Kaiara tidak dapat lagi menahan air matanya. Air matanya mengalir deras seperti banjir. Meskipun balas dendam itu manis, dia menyadari bahwa bahkan setelah mereka menyelesaikan tujuan ini, mereka telah memimpikannya semua yang mereka impikan sepanjang hidup mereka, orang tua mereka. Teman-teman mereka, keluarga mereka, tidak akan pernah kembali kepada mereka. Aku lihat kau tidak menyesali perbuatanmu, bahkan sekarang, kata Alidor tanpa ekspresi. Raja Uidah mencibir. Dunia kultivasi adalah tempat di mana yang kuat menguasai yang lemah. Kali ini, akulah yang lemah. Tidak lebih, tidak kurang. Bunuh aku dan selesaikanlah. Alidor menggelengkan kepalanya. Sepertinya kau masih belum mengerti. Kata-katamu seolah menyiratkan bahwa kaulah yang kuat, padahal sebenarnya kau selalu lemah. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1795, Domain. Amarah Raja Uidah tampak memuncak, tetapi ia segera meredakannya, karena tahu bahwa amarahnya tidak ada gunanya.
jika ia akan mati, ia akan mempertahankan martabatnya sebagai seorang raja. Di akhirat, ia akan meminta maaf kepada leluhurnya atas ketidakmampuannya. Hampir 50 tahun yang lalu, kau membantai sekelompok orang tak berdosa. Tidak bersalah, Raja Uidah meludah ke tanah di bawahnya, diikuti bercak darah. Tidak ada hal seperti itu di dunia persilatan. Gautama berlumuran darah. Kau tidak menyadarinya karena kau masih anak-anak. Begitukah? Kalau begitu, kurasa ini pembenaranmu untuk membunuh klan yang dulunya kau sebut keluarga? Berapa banyak selirmu yang dulu bernama Gautama? Berapa banyak anggota klanmu yang berdarah Gautama meskipun mereka tidak menyandang nama kami? Apakah kakekku tidak memanggilmu anak? Apakah ayahku tidak memanggilmu saudara? Apakah aku tidak memanggilmu paman? Suara Alidor menggelegar, badai pusaran penyerapan eterial menyapu kota di bawah. Raja Uidah tersentak mendengar kemarahan Alidor yang tiba-tiba. Ia telah mengenal Alidor sejak muda, ia selalu menjadi anak yang jarang bicara dan bahkan jarang emosi. Kenyataan bahwa ia kehilangan kendali atas dirinya sendiri saat itu menunjukkan banyak hal. Namun, yang lebih mengejutkan adalah kedalaman kultivasinya. Di klan Uidah, kehendak utama mereka adalah permeasi eterial. Mereka memiliki darah khusus yang memungkinkan mereka memahami kehendak ini sedikit lebih baik daripada yang lain. Akan tetapi, meskipun begitu, anggota klan terbaik mereka hanya mencapai level 6 atau 7. Bahkan Raja Uidah sendiri hanya berada di level 7. Meskipun demikian, karena ethereal permeation adalah hukum tertinggi, kekuatannya tidak dapat disangkal. Bahkan pada level yang begitu rendah, ia memiliki efek berlipat ganda pada semua teknik Anda dan memberikan serangan Anda efek kerusakan yang terus-menerus. Namun, entah bagaimana, pemuda ini yang usianya hanya sebagian kecil dari usianya, berada di level niat ke-9. Kamu boleh saja mencoba membenarkannya sesuka hatimu, tapi kamu sendiri tahu betapa pengecutnya dirimu. Kau berbicara tentang kekuatan, tapi apakah kekuatanmu yang menghancurkan klan Gautamaku? Atau apakah rencana licikmu dan bantuan dari luar yang menghancurkannya? Alidor mencibir, mengetahui dari reaksi Raja Uidah bahwa dia sepenuhnya benar. Itulah jenis kekuatan yang menjadi andalan Raja Uidah, ya? Tatapan tajam Alidor bertemu dengan tatapan mata sang raja. Apakah kau ingin tahu mengapa anak-anakmu mengkhianatimu? Kau menghabiskan semua usahamu dengan merencanakan seperti tikus kecil untuk membunuh orang-orang yang kucintai sehingga kau mulai takut ditikam dari belakang. Jadi apa yang disimpulkan oleh akal sehatmu? Sesuatu seperti, jika aku menempatkan darah dagingku di posisi terbaik dan tertinggi, aku tidak akan pernah dikhianati. Benarkah? Raja Uidah gemetar hebat, matanya memerah. Apapun yang disebut ketenangan luarnya telah lenyap. Tetapi bagaimana mungkin seseorang dengan kecerdasan yang menyedihkan seperti itu menyadari bahwa semakin keras Anda mendorong apa yang disebut darah daging Anda? Semakin banyak yang Anda harapkan dari mereka, semakin banyak persaingan yang Anda ciptakan di antara mereka, semakin sedikit dan tidak mereka akan melihat Anda sebagai seorang ayah. Seringai Alidor semakin dalam saat dunia Raja Uidah tampaknya runtuh. Sekarang kau bisa pergi ke dunia berikutnya. Aku ingin tahu bagaimana reaksi leluhur Uidahmu jika tahu kau meludahi wajah persaudaraan dua klan yang mereka bangun dengan darah dan air mata, hanya untuk kehilangan semuanya dalam satu kehidupan. Kau benar-benar cukup kuat. Itulah kata-kata terakhir yang didengar Raja Uidah sebelum kepalanya dipenggal dari lehernya. Kepalanya yang tanpa tubuh berputar di udara, ekspresi putus asa jelas terukir di wajahnya. Seperti ini, kuadran surgawi menjadi wilayah aliansi fana. Bagi banyak kultivator, hanya menciptakan klan Dewa Raja dalam hidup mereka akan menjadi prestasi yang sangat penting. Faktanya, bagi banyak orang sepanjang sejarah, ini adalah puncak mutlak yang dapat dicapai dalam satu kehidupan. Hanya Demon Sage dan beberapa lainnya yang berhasil menjadi sangat dekat, hanya untuk gagal pada langkah terakhir. Namun, Dion berhasil. Bahkan, ia tidak hanya menaklukkan 25 alam semesta, tetapi total 101. Tak lama kemudian, ia mulai menyapu roh-roh alam semesta satu demi satu. Hanya dalam waktu 3 bulan, ia telah menaklukkan 98 alam semesta dan iman klan Sacharo melonjak. Pada titik ini, Dion menghadapi sedikit dilema. Satu-satunya alam semesta yang tersisa di kuadran ini adalah Chaos Universe, Soul Universe, dan alam semesta asalnya. Sayangnya, masing-masing alam semesta ini datang dengan masalahnya sendiri. Perubahan Chaos Universe tidak dapat dipetakan oleh formula Big Bang milik peneliti Ton. Setelah mengalami perubahan dahsyat, alam semesta telah menyimpang terlalu jauh dari jalur pertumbuhan awalnya. Untuk memetakan daratannya, persamaan baru harus dihitung. Masalahnya adalah bahwa hal itu merupakan tugas yang terlalu sulit untuk diselesaikan. Chaos Universe dipenuhi dengan kantong-kantong waktu Qi dengan panjang gelombang dan kepadatan yang bervariasi. Intinya, bahkan dengan mengambil satu langkah saja, Anda dapat memasuki lingkungan yang sama sekali baru dengan garis waktu yang sama sekali berbeda.
Mencoba memperhitungkan semua perubahan ini, terutama saat perubahan tersebut tidak statis, hampir mustahil. Tanpa rumus yang tepat, mustahil untuk membuat peta. Tanpa kemampuan untuk membuat peta, mustahil untuk menemukan roh semesta dalam waktu singkat. Klan terkadang menghabiskan ratusan hingga ribuan tahun, bahkan lebih, untuk memetakan alam semesta dengan cermat sebelum menggunakan perhitungan astrologi yang rumit untuk menemukan lokasi roh alam semesta. Peneliti Ton telah menyingkirkan semua pekerjaan ini untuk Dion, yang memungkinkannya untuk segera menemukan lokasi mereka. Namun, sekarang mereka menghadapi hambatan. Soul Universe adalah masalah lainnya. Pada titik ini, Dion masih belum sepenuhnya yakin untuk mengambil alih kendalinya, ia tahu itu akan menjadi pertarungan yang sulit. Kenyataannya, ini bukanlah masalah terbesar. Meskipun dia tidak 100% yakin, dia masih 90%. Jika Soul Universe adalah alam semesta ke-100 dalam daftarnya, dia tidak akan ragu sedetik pun. Sayangnya, itu bukanlah yang ke-100. Jika dia menaklukkannya sekarang, itu akan menjadi yang ke-99. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1796, mengapa? Apa alasan Uidah tidak pernah berusaha keras untuk menaklukkan alam semesta asal Dion? Tentu saja, Pakals adalah salah satu alasannya. Tetapi jika seseorang memiliki kekuatan yang menunggu mereka di atas piring, apakah Anda akan membiarkan hal seperti itu menghentikan Anda? Akan sepadan untuk menerima pukulan dari Pakals jika itu berarti menjadi klan Dewa Kaisar. Alasan yang paling menyentuh adalah bahwa setiap tonggak iman memberikan kesempatan yang unik. Semakin kuat alam semesta digunakan sebagai tonggak, semakin besar pula anugerah yang akan diperoleh. Catatan penulis, ini adalah alasan awal yang diberikan beberapa jilid lalu sebelum struktur kuadran surgawi dijelaskan. Keduanya adalah alasan yang valid, hanya saja yang satu lebih penting daripada yang lain. Suku Uidah enggan menjadikan alam semesta asal Dion sebagai alam semesta ke-25 mereka karena alam semesta itu terlalu lemah. Jika mereka masuk ke jajaran klan Dewa Kaisar, mungkin lebih baik jika mereka tetap menjadi klan Dewa Raja. Begitulah pentingnya alam semesta itu. Karena alasan yang sama, Dion ingin Soul Universe menjadi tonggak sejarah Comet Great Empire miliknya. Ia ingin hari saat ia menaklukkannya menjadi hari berdirinya Mortal Empire miliknya juga. Selain itu, Soul Universe memiliki makna simbolis baginya. Ini adalah tempat Celestial Dirsec pernah berkembang sebelum pindah ke alam semesta asalnya. Menggunakannya sebagai batu loncatan untuk membentuk Comet Great Empire memiliki makna yang tak terbatas. Simbolisme yang tampaknya tidak berguna seperti itu cukup ampuh dalam hal mengumpulkan fight. Namun, kebenaran ini mungkin telah diabaikan oleh Dion sebelumnya jika dia tidak mengalaminya sendiri. Setelah resmi menjadi klan Dewa Kaisar, dia menyadari bahwa tonggak-tonggak ini mulai benar-benar diperhitungkan begitu seseorang menjadi klan Dewa Kaisar. Untuk semesta ke-25, Dion memilih semesta Pakal hanya sebagai eksperimen. Setelah selesai, ia tersenyum saat menyadari maknanya, berterima kasih kepada dirinya sendiri atas visinya. Sekarang, mereka yang lahir dalam klan Sacharo akan lahir dengan tubuh yang rata-rata sekitar 1% lebih kuat. Selain itu, akan ada peningkatan bakat kultivasi tubuh yang cukup signifikan. Meskipun hal-hal ini tampak kecil, jika diterapkan pada skala individu yang tak terhitung jumlahnya, manfaatnya akan terkumpul. 1% itu tidak seberapa di alam dasar, tetapi bagaimana dengan alam Dao? Bisakah itu diabaikan? Setelah menaklukkan 50 alam semesta, persentase ini meningkat menjadi 2%. Setelah 75, meningkat menjadi 3%. Dion kemudian menyadari betapa pentingnya jagat raya. Ia tidak bisa begitu saja memilih sesuka hatinya. Hal-hal ini akan menentukan masa depan kekaisarannya. Terakhir, ada alam semesta asal Dion. Tidak banyak yang perlu dibicarakan tentang ini. Bagaimana Dion bisa menaklukkan roh alam semesta yang sudah tidak ada lagi? Tangannya benar-benar terikat. Dion mendesah. Sepertinya satu-satunya jalannya untuk menjadi kekaisaran kelas komet adalah dengan menyerang 99 alam semesta, atau menganggap federasi alam fana lebih serius. Mengapa kau tidak menggunakan 30 alam semesta, kakak besar? Tanya Zaire sambil mengunyah kaki binatang yang 3 kali lebih besar dari kepalanya. Dion sudah lama tidak makan sehingga ia hampir tenggelam dalam lautan hidangan. Melihatnya menyantap segala hal mulai dari daging paus hingga daging wyvern dan memperhatikan tubuhnya yang kencang, banyak orang bertanya-tanya kemana perginya semua makanan itu. Bagian terburuknya adalah tindakannya berdampak langsung pada putri kecil yang tampaknya memiliki rongga di perutnya yang berukuran sama dengan ayahnya. Duduk di pangkuan Dion, Alona kecil bergantian antara makan sesendok es krim ceri dan sayap ayam. Perutnya yang kecil bahkan hampir tidak membuncit. 30 alam semesta itu belum mengalami peristiwa bencana apapun, tetapi ingatlah bahwa mereka menyatu menjadi satu. Saat ini, peneliti Ton sedang mengerjakan formula untuk mereka,
tetapi mungkin butuh beberapa tahun untuk menyelesaikannya. Namun, beberapa tahun lebih baik daripada beberapa milenium, jadi kita hanya bisa bersabar. Oh, Zaire akhirnya mengerti. Ia mengira kakak laki-lakinya telah melakukan kesalahan bodoh sebelumnya. Ia ingat Dion mengeluh tentang bagaimana ia tidak bisa mendapatkan iman tingkat kaisar sebelum melawan Pakal dan Ragnar. Saat itu, ia bertanya-tanya apakah Dion baru saja melupakan 30 alam semesta yang telah ia kuasai dari Water Mist Quadrant, tetapi tampaknya ia sudah memikirkannya. Jujur saja, saya agak terlalu bersemangat untuk mencoba menaklukkan Celestial Quadrant dan 99 alam semesta hanya dalam waktu 100 tahun. Saya mencoba mengimbanginya dengan apa yang saya pikir akan menjadi kurangnya budaya dengan jumlah, tetapi itu akhirnya berhasil. Untuk saat ini, mari kita fokus pada 131 alam semesta yang berada dalam kendali kita. 30 alam semesta selalu memberi kita lebih banyak sumber daya daripada yang dapat kita gunakan, tetapi sekarang kita akhirnya memiliki populasi sejati untuk menyaring sumber daya tersebut. Kita seharusnya dapat tumbuh dengan cepat selama semuanya berjalan sesuai rencana. Berkat penampilan Dion saat melawan Osire, sebagian besar Mortal Alliance memujanya. Selain itu, berkat eksekusi publiknya terhadap bangsawan Ragnar dan Pakal. Belum lagi, Project Goddess sebuah rencana di mana ia tanpa malu-malu menggunakan kecantikan istri-istrinya untuk membuat mereka tertukar dengan Dewi, dukungan publik terhadap pemerintahannya juga tinggi di antara mereka. Uidah menghadirkan sedikit masalah yang unik, tetapi dengan sedikit kemahiran, Dion mampu menanganinya juga. Pertama, ia menggunakan Kaeara dan Alidor untuk meluruskan masalah 50 tahun lalu, mengungkap sisi buruk elit Uidah. Kemudian, ia menggunakan putra dan putri Uidah yang berada di bawah kendalinya untuk mempermudah penerimaan kekuasaannya. Setelah ini, semuanya berjalan cukup baik. Satu-satunya yang menolak adalah Nora, mantan putri surgawi pertama. Tampaknya dia tidak menanggapi semuanya dengan baik. Namun, Dion punya rencananya sendiri untuk masalah ini. Namun, Dion tidak merasa puas. Menatap meja makan besar yang dipenuhi keluarga dan teman-temannya, dia tidak bisa tidak merasa nyaman. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1797, pilihan. Senang sekali kalian semua datang, Dion berkata sambil tersenyum tipis. Saat ini, dia berada di dalam dunia yang tersembunyi di bawah Istana Jiwa. Itu adalah hamparan abu-abu yang sama tempat dia bertemu dengan para peneliti untuk pertama kalinya. Bedanya kali ini, dia tidak bertemu dengan para peneliti, dia bertemu dengan para jenius muda dari klan 5 binatang, Ragnar, Pakal, dan Uidah. Bukan hanya mereka yang ada di sini, tetapi para jenius klan mortal juga datang. Selama hampir setahun ini, klon Dion telah membimbing mereka dengan tekun melalui pertempuran, membantu mereka untuk meraih lebih banyak kepercayaan diri. Hari ini, Dion memutuskan untuk membawa mereka ke sini untuk ujian sejati pertama. Selama ini, ia telah memanjakan mereka, tetapi ia tidak bisa melakukannya selamanya. Meskipun ia merasa bersalah karena mengabaikan mereka pada awalnya, sekaranglah saatnya bagi mereka untuk menentukan jalan mereka sendiri. Reaksi para jenius itu beragam. Ada yang menunjukkan rasa hormat, ada yang menunjukkan kesombongan, dan ada pula yang masih menunjukkan kebencian dan kemarahan. Emosi terakhir ini masuk akal bagi Dion. Bagaimanapun, ia telah mencabut semua kehidupan mereka dan menghancurkan rumah tempat mereka dibesarkan. Bagi banyak dari mereka, ia adalah alasan orang tua mereka meninggal, entah itu dalam pertempuran, atau karena dieksekusi setelah perang berakhir. Jika mereka tidak merasakan hal ini, Dion hanya akan kecewa. Setelah memberikan catatan khusus kepada mereka di antara 10.000 orang yang merasakan hal ini, Dion mulai berbicara sekali lagi. Meskipun bukan pilihan kalian untuk berada di sini, kalian semua mewakili bakat terbaik yang pernah dimiliki klan kalian. Tapi, aku harus mengatakan satu kebenaran yang tidak dapat disangkal. Senyum Dion lenyap, tatapannya tanpa disadari menempatkan gunung yang tak tergoyahkan di dada anak-anak muda di hadapannya. Hanya dalam waktu 10 tahun, kalian akan dilupakan. Kalian telah hidup cukup lama untuk menjadi jenius di klan kalian, tetapi itu bukanlah hal yang baik. Kebenaran ini hanya berarti kalian telah menghabiskan lebih banyak waktu tanpa bimbinganku dan dengan demikian, jalan kalian sebagian besar telah ditetapkan. Dengan bimbinganku, sumber dayaku, dan aliansi fanaku, para talenta muda yang lebih muda dari kalian semua akan menjadi jenius sejati hanya dalam waktu 1 dekade. Mendengar kata-kata itu, jumlah mereka yang merasa marah bertambah beberapa kali lipat. Suara tangan yang saling mencengkeram dan gigi yang saling bergemeretak tidak dapat diabaikan. Tapi, aku akan memberi kalian semua kesempatan. Jika kalian bersedia mati untuk menjadi lebih kuat, melangkahlah maju. Jika kalian bersedia menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja, silakan pergi sekarang. Mata Dion mengamati kerumunan anak muda jenius itu dengan saksama. Pilihan ada di tangan Anda. Dan kita hanya diminta untuk mempercayainya. Seorang jenius Ragnar dengan rambut pirang dan mata biru,
sebagaimana ciri khas klannya, menyerang balik, tidak mampu menahan emosinya lagi. Bukan hanya ayahnya yang dijatuhi hukuman dengan tingkat keparahan ketiga, ibunya juga. Di atas semua ini, ia hanya lolos dengan tingkat keparahan pertama, yang berarti ia telah jatuh dari status bangsawan muda yang memegang dunia dalam genggamannya, menjadi keledai biasa. Dapat dikatakan bahwa satu-satunya hal yang tersisa dalam hidupnya adalah kecakapan bertarung yang telah dikumpulkannya hingga saat ini. Ia percaya bahwa ia akan bangkit kembali dari keadaannya yang mengerikan dalam hitungan waktu dan menemukan tempat untuk dirinya sendiri di masyarakat ini. Beberapa bangsawan, tidak peduli seberapa jelas mereka diberi makan sepanjang hidup mereka, entah bagaimana tetap percaya bahwa mereka lebih unggul dari orang lain. Tanpa menyadari bahwa banyak dari prestasi mereka diberikan kepada mereka di atas piring perak. Pemuda ini tidak berbeda. Dia benar-benar percaya bahwa dengan atau tanpa dukungan status bangsawannya, dia akan menjadi orang hebat. Namun, Dion kini mengatakan hal yang sebaliknya. Tidak hanya itu, ia juga secara langsung mengatakan bahwa mereka tidak akan berguna tanpa dirinya. Bagaimana ia bisa menerima hal seperti itu begitu saja? Baiklah, kau boleh percaya apapun yang kau mau. Dion menjawab tanpa peduli. 10 tahun bukanlah waktu yang lama bagi para kultivator, jadi kau akan melihat betapa benarnya aku dalam sekejap mata. Lagi pula, aku di sini bukan untuk meyakinkanmu. Seperti yang kukatakan, aku punya bakat yang mampu menggantikanmu dalam 1 dekade. Aku di sini hanya untuk memberimu kesempatan yang tidak layak didapatkan banyak dari kalian. Silakan pergi jika kamu tidak menginginkan kesempatan itu, tapi menurutku secara pribadi, sebagai orang yang tidak punya kemampuan. Kamu cukup sombong karena menolak kesempatan mudah untuk mendapatkan pahala. Kehadiran turun dari langit, memaksa pemuda itu berlutut begitu cepat hingga suara lututnya yang pecah bergema melalui ruang bawah tanah. Raungan kesakitan keluar dari bibirnya, atau lebih tepatnya, mencoba. Pada akhirnya, dia tidak hanya tidak bisa menggerakkan satu otot pun, suaranya juga menolak untuk bekerja. Sepertinya kau lupa bahwa kau sedang berbicara dengan penguasa lebih dari 100 alam semesta. Nada bicara Dion yang tadinya acuh tak acuh berubah dingin. Karena kamu tampaknya sudah lupa, bagaimana kalau aku mengingatkanmu tentang sesuatu yang kecil? Brady Ragnar, putra pertama kepala cabang kelima klan Ragnar dan istri pertamanya. Ayahmu bertanggung jawab atas kematian lebih dari 13.000 rakyat jelata wanita tak berdosa karena nafsu birahinya yang mesum. Dan lebih dari 3.000 rakyat jelata pria karena sekadar menatapnya dengan pandangan yang salah. Jangan sampai kau lupa makna di balik kata-kataku, bagaimana kalau aku menjelaskannya lebih dalam kepadamu? Mengambil Rayai Jun karena dia suka tampilan bokongnya yang montok. Bosan dengannya dalam 46 hari dan membakarnya hingga menjadi abu karena tidak mau membayar mulut lain untuk dimakan. Mencuri Lina Karim dari suami dan keempat anaknya karena payudaranya sesuai dengan keinginannya. Bosan dengannya dalam 4 hari karena dia tidak menyukai tampilan straight marknya. Dia menyerahkannya kepada pembantunya, tetapi ketika dia hamil beberapa bulan kemudian, dia membunuhnya dengan menghentakkan kakinya ke perutnya yang sedang hamil. Minnie Meo tergoda dengan mimpi tentang kekayaan dan kemakmuran, karena tahu bahwa kakeknya yang sudah tua akan segera meninggal. Setelah 4 tahun menemaninya tanpa pernah sedikit pun membantu kakeknya akhirnya meninggal. Karena Minnie berani menangis tentang berita ini, ayahmu secara tidak sengaja membunuhnya karena menamparnya di seberang ruangan. Hazel Jen, Avena Angel, Kendall Pharma. Semakin banyak Dion berbicara, semakin pucat Brady. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1798, sebuah kesempatan Dion tidak berhenti. Ia memaksa mereka untuk mendengarkan selama berhari-hari saat ia mendengarkan hampir 20.000 nama dan bagaimana setiap orang menemui ajal yang mengerikan. Kemudian, seolah belum cukup, setelah selesai bercerita tentang ayahnya, ia mulai membuat daftar kejahatan yang dilakukan ibunya. Mereka yang dipanggil Dion, tetapi memiliki tingkat ketegasan yang lebih rendah pada nama mereka, tidak dapat menahan diri untuk tidak menatapnya dengan jijik. Bahkan mereka yang memiliki tingkat kebebasan yang sama menundukkan kepala karena malu. Dalam keseharian mereka dengan santai membunuh semau mereka, tetapi mereka tidak pernah mendengar perbuatan mereka dihukum dengan cara demikian. Tentu saja, masih ada orang-orang yang percaya bahwa hidup mereka lebih berharga daripada hama ini. Mengenai orang-orang itu, Dion mengingat mereka semua. Jalan mereka akan berakhir di sini, mereka tidak akan pernah bangkit dalam aliansi fana miliknya. Orang tuamu telah melakukan semua hal yang mengerikan ini. Tetapi kau masih berani merasa marah atas kematian mereka? Kau sendiri telah melakukan hal-hal yang mengerikan. Tetapi kau masih berani menonjolkan diri dan berpura-pura penting di hadapanku. Izinkan saya menjelaskan satu hal. Saya tidak memanggil kalian ke sini karena saya menghargai kalian. Bahkan, menurut saya, kalian semua tidak berguna. Kalian masing-masing telah memasuki alam surgawi, terlalu sulit untuk membentuk kalian menjadi sesuatu yang lebih baik. Di sini,
Aku adalah bangsawan dan kalian adalah rakyat jelata. Satu-satunya perbedaan adalah, meskipun aku juga memandang rendah kalian, aku bersedia memberi kalian kesempatan. Keterkejutan atas penampilan Dion tertanam sepenuhnya dalam ingatan para jenius yang berkumpul di sana. Meskipun para kultivator memiliki ingatan yang hebat, ingatan itu tidak sempurna. Selain itu, ahli tahu mana yang akan meluangkan waktu untuk mempelajari nama-nama rakyat jelata yang telah lama meninggal? Dan juga mengingat bagaimana mereka meninggal? Karena Brady tidak membantah. Semua orang di sana menjadi jelas bahwa dia setidaknya telah menyaksikan sendiri beberapa pembunuhan kejam ini. Bahkan orang yang paling keras kepala pun akan merasa tidak tahu malu untuk tetap berbicara dengan dada membusung setelah kejadian mengerikan itu terungkap. Ini juga bukan bagian yang paling mengejutkan. Mereka semua sudah hadir di persidangan. Jika Dion menghabiskan waktunya untuk memeriksa setiap korban, akan butuh waktu bertahun-tahun untuk memeriksa semuanya. Namun, mereka semua tahu bahwa setiap persidangan hanya berlangsung paling lama beberapa hari. Jadi, dia tidak hanya berhasil mengingat sejumlah besar informasi, dia juga mampu memproses semuanya dengan kecepatan yang luar biasa. Jika bukan karena fakta bahwa dia dengan sengaja mengucapkan setiap suku kata kali ini. Apakah dia benar-benar membutuhkan waktu berhari-hari untuk menyelesaikannya? Tentu saja tidak. Melihat semua ini, para jenius yang lebih cerdik tidak dapat menahan diri untuk tidak menaikkan posisi Dion di hati mereka beberapa tingkat. Pada saat yang sama, mereka menjadi lebih berhati-hati. Peran Anda di sini hari ini sederhana. Anda akan berjuang. Mereka yang memenuhi standar saya akan dimasukkan ke dalam program khusus saya. Sementara mereka yang tidak memenuhi standar akan dibiarkan melakukan apapun sendiri, bebas membuktikan bahwa saya salah dengan usaha Anda. Mata Dion mengamati ruangan. Program ini akan memberimu kesempatan untuk mencari jalan menuju menjadi Jenderal Iblis, meskipun kenyataannya ini hanyalah mimpi yang singkat. Ada 3 syarat untuk menjadi Jenderal Iblis. Pertama, kau harus mengolah teknik kultivasi pilihanku, ini berarti menghapus kultivasimu. Kedua, kau harus benar-benar memasuki alam surgawi dengan standar Celestial Order ke-7 minimal. Dan, ketiga, kesetiaanmu tidak boleh diragukan. Tali pengikat Jenderal Iblis bahkan lebih pendek dari tali pengikat warga biasa. Bahkan pelanggaran ringan pun bisa menjadi alasan pengusiran dari pasukan kita, dan tidak akan ada banding, juga tidak akan ada kesempatan kedua. Anda akan dipilih berdasarkan hasil tes mata saya. Jika Anda tidak menyukai metode ini, Anda dapat meninggalkannya. Kalian masing-masing akan memiliki kesempatan untuk bertempur. Lakukan yang terbaik dan mungkin kalian dapat mengubah takdir kalian. Apakah kami harus melawanmu? Seorang gadis mungil pemalu dari klan Pakal berhasil mengajukan pertanyaannya. Namun, terlepas dari penampilannya, Dion tidak tertipu. Gadis pemalu ini diberi tingkat keparahan pertama yang sama dengan yang diberikan Brady. Dalam banyak hal, dia hanya selangkah lagi untuk mencapai tingkat kedua dan kehilangan hak untuk berdiri di sini. Dia sering menantang para prajurit untuk bertempur dan beradu tanding, hanya untuk tidak sengaja membunuh mereka dengan menggunakan terlalu banyak kekuatan. Satu-satunya alasan Dion tidak memberinya nilai severity yang lebih tinggi adalah karena suka atau tidak, pembunuhan yang dilakukannya terjadi dalam situasi yang sah, dan dalam banyak kasus. Dia menantang mereka yang seharusnya lebih kuat darinya. Dengan informasi ini, tampaknya dia pantas mendapatkan hukuman tingkat 0, tetapi Dion merasa ada sesuatu yang jahat tentang jiwanya. Dia pasti memasuki pertempuran untuk membunuh. Dia memuaskan keinginan itu dengan menantang para prajurit untuk bertarung. Thea Pakal, Dion lain yang perlu diwaspadai. Tanpa diduga, Dion tersenyum dingin mendengar kata-katanya. Apakah ada masalah jika aku bertarung? Itu hanya itu, pemimpin sangat kuat. Bagaimana kau bisa mengukur bakat kami? Tatapan Dion tampak geli, menyebabkan ekspresi polos Thea membeku. Saya rasa ada sedikit kesalahpahaman. Saya lebih muda dari kalian semua dengan selisih yang cukup besar. Jika saya tidak mampu mengukur bakat kalian, lalu siapa lagi? Sungguh lelucon. Di Celestial Quadrant, seseorang bisa menjadi jenius dengan mencapai alam surgawi dalam waktu 1000 tahun. Banyak Dion yang berkumpul di sini sudah berusia lebih dari 1000 tahun, beberapa berusia lebih dari 2000 tahun. Di kehidupan paralel lainnya, Dion akan memanggil mereka para tetua. Penampilan Thea menjadi bingung. Bagaimana mungkin dia bisa mengharapkan hal seperti itu? Katakan padaku, siapa yang punya batu usia? Jangan sampai ada yang mengira aku bicara omong kosong. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1799, benar? Tidak mengherankan, Thea yang polos dan pemalu lah yang bereaksi pertama kali, mengambil batu usia dari cincin spasialnya dan melemparkannya ke Dion. Namun hasilnya sama sekali tidak mengejutkan. Gelombang keputusasaan melanda para jenius di sini saat mereka menyadari bahwa Dion sama sekali tidak berbicara omong kosong. Baru berusia 70 tahun. Itulah pikiran-pikiran yang terlintas di benak mereka.
Saat itulah Dion mengatakan sesuatu yang membuat mereka menghela napas lega. Tapi tidak, hari ini, kau tidak akan melawanku. Kau akan melawan juniorku. Pada saat ini, para jenius dari klan manusia yang diam mengepalkan tangan mereka. Mereka paham betul apa yang sedang dilakukan Dion. Mengumpulkan para jenius di sini hanyalah dalih. Tujuan sebenarnya adalah untuk mengumpulkan para pembunuh kelas 1 yang kejam itu di sini untuk mendorong mereka sampai ke batas kemampuan mereka. Cara dia sengaja membuat mereka marah sejak awal membuat semua ini jelas. Orang-orang seperti Brady dan Thea hanyalah puncak gunung es. Hal ini saja sudah cukup membuat para jenius klan manusia menjadi gelisah. Tetapi saat itulah Dion menjatuhkan bom lainnya. Bagiku, mereka adalah para jenius sejati, tak seorang pun dari kalian dapat menandingi mereka. Selama pertarungan kalian, jangan ragu untuk melepaskannya. Aku tidak akan menyalahkan kalian jika kalian membunuh mereka, itu hanya berarti mereka tidak berguna. Namun, mereka tidak akan diizinkan untuk melancarkan serangan fatal apapun kepada kalian. Lagi pula, tidak adil membiarkan raksasa menginjak semut sesuka hati mereka, bukan? Para jenius klan manusia itu diam-diam menggertakkan gigi mereka. Meskipun tahu apa tujuan Dion, mereka tidak bisa tidak merasa pasrah. Oh, dan jika salah satu dari kalian berhasil membunuh orang-orang ini di sini, maka aku akan secara pribadi mendukung pertumbuhan kalian sampai saat kematian kalian. Selain itu, ini jelas berarti bahwa status keledai apapun yang kalian miliki akan dihapus dan kalian akan diizinkan untuk kembali ke klan kalian dan mendapatkan kembali status bangsawan kalian. Mata para pemuda itu berbinar, ada tekad yang membara di mata mereka. Bagus, setidaknya kamu masih punya ambisi. Siapa yang mau duluan? Aku. Kata-kata itu baru saja keluar dari bibir Dion ketika Brady, yang masih berlutut di lantai dengan tempurung lutut yang hancur, angkat bicara. Tidak membiarkan orang lain mengambil kesempatan itu. Bagus, bagus. Dion mengangguk puas. Kehadirannya menghilang di sekujur tubuhnya dan seberkas ki suci memasuki tubuhnya. Dalam sekejap, rasa sakit yang menyiksa yang dialami Brady menghilang. Brady segera berdiri. Awalnya, ia terkejut karena ia benar-benar sembuh dengan cepat. Tetapi beberapa saat kemudian ia tersadar, matanya tidak dapat menyembunyikan niat membunuh yang tersembunyi di dalamnya. Dion menoleh kembali ke arah para jenius klan Fana, matanya berkedip polos. Dan siapa di antara kalian yang ingin pergi lebih dulu? Dion tersenyum ringan. Melihat tidak ada tanggapan, Dion berbicara lagi. Oh, aku lupa memberitahumu ini, tapi sampai semua dari mereka dikalahkan, tidak seorang pun dari kalian akan diizinkan pergi. Rasa dingin merasuki para jenius klan Fana. Bagaimana Dion bisa melakukan ini kepada mereka? Jumlah mereka hanya 36 orang. Tetapi lawan yang harus dihadapi hampir 50.000 orang. Bagaimana ini bisa adil? Jangan menatapku seperti itu. Aku tidak mengatakan kau harus melawan mereka semua sekaligus. Kan, kau mendapat hak istimewa untuk membimbing rakyat jelata yang lebih rendah ini dalam pertarungan 1 lawan 1. Bukankah seharusnya kau senang melakukan pelayanan publik seperti itu? Cahaya pahit di mata mereka hanya tumbuh lebih ganas. Menyadari tak seorang pun di antara mereka ingin maju, Dion tersenyum licik. Anda, ke-35 orang jenius lainnya praktis menghindar dari jari telunjuk Dion, meninggalkan hanya Kedar di jalannya. Kedar tersenyum getir, mengingat keinginannya untuk mendapatkan cinta Clara. Apakah ini harga yang harus dibayar untuk angan-angannya? Tidak diragukan lagi sama sekali. Pemimpin Sacaroi, ia tidak sempat menyelesaikan kalimatnya. Sebelum ia sempat bereaksi, angin yang tak dapat ia lawan telah membuatnya terhuyung-huyung. Ia bahkan tidak sempat memohon ampun. Keringat dingin yang membasahi kulit 35 orang jenius yang tersisa tidak berkurang sedikit pun. Mereka membuat catatan mental untuk tidak pernah menatap istri-istri Dion dan putrinya, apalagi bermimpi memiliki mereka. Atau suatu hari, mereka juga akan menjadi seperti Kedar. Kedar menelan ludah saat menghadapi Brady. Tubuhnya bergetar tanpa sadar, semua rasa percaya diri yang dimilikinya saat Clara membawa mereka pergi dari dunia fana lenyap menjadi kepulan asap. Ah, sepertinya aku sangat pelupa hari ini. Dion menepuk dahinya pelan. Silakan pilih senjatamu Brady, Kedar akan bertarung dengan tangan kosong. Juga, selama beberapa tahun ke depan, saya akan memilih 3 murid. Anda tahu apa yang mereka katakan? Kesan pertama akan bertahan lama. Tepat ketika para pemuda yakin suasana tidak bisa menjadi lebih kacau lagi, suasana menjadi semakin buruk. Mereka ingin membungkam mulut Dion, tetapi siapa di sini yang berani melakukan hal seperti itu? Dion dengan ringan mengangkat dirinya ke udara, membentuk barisan tempat berbaring malas dan makanan dalam jumlah tak terbatas mulai mengalir keluar dari cincin spasialnya. Aku pilih tombak, seru Brady, mata birunya memerah. Dengan lambaian tangannya, Dion membentuk tombak abu-abu lembut untuk Brady. Namun, terlepas dari sikap acuhnya, itu adalah senjata yang diciptakan dengan kualitas Grandmaster. Kalian bisa mulai sekarang.
Dion melambaikan tangannya lagi, menciptakan penghalang pertahanan di sekeliling mereka berdua yang membentang sejauh 100 meter di setiap arah. Meskipun ini mungkin tampak seperti banyak, area seperti itu bagi makhluk surgawi sama seperti bilik telepon bagi manusia biasa. Kedar berusaha mengendalikan diri. Meskipun ia telah menjadi pseudo celestial, lawannya sudah menjadi lower celestial. Sebenarnya Kedar bisa saja mencoba kesengsaraannya sejak lama, tetapi dia terlalu takut setelah hampir mati karena kesengsaraan orang sucinya. Kegagalan bukanlah sesuatu yang sering disaksikan Dion. Tetapi kenyataannya adalah hanya 1 dari 100 orang yang selamat dari kesengsaraan orang suci mereka, hanya 1 dari 10.000 orang yang selamat dari kesengsaraan surgawi mereka. Dan sulit untuk menemukan 1 dari sejuta orang yang selamat dari kesengsaraan Dao mereka. Inilah dunia yang dihadapi orang-orang yang bukan jenius. Sayangnya, Kedar tidak mendapat kesempatan untuk mengendalikan diri sebelum tombak Brady sudah berada beberapa inci dari wajahnya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1800, minggirlah. Kedar terhuyung mundur, nyaris menghindari tombak itu, tetapi akhirnya tersandung kakinya sendiri. Brady tercengang melihat ketidakmampuan Kedar dan melirik sekilas ke arah Dion. Melihat bahwa dia tidak peduli, dia malah semakin berani melancarkan serangan tajam lainnya. Petir menyambar tombak abu-abunya, mengikuti dentuman guntur yang cepat. Brady tidak dapat menahan rasa senang saat memegang senjata di tangannya, ia tidak pernah membayangkan ada senjata sebagus itu. Setelah Dion menyita semua senjata mereka sebelumnya, ia mengira itu karena ia ingin menggunakannya untuk pasukannya sendiri. Namun siapa yang tahu bahwa lambaian tangan Dion dapat menciptakan senjata yang jauh lebih baik daripada yang pernah dilihatnya? Ki-nya mengalir melalui tubuhnya dengan mudah dan keseimbangannya tidak bisa lebih sempurna lagi. Senjata yang ideal untuk pembunuhan. Kedar tampak menyedihkan saat ia tersandung di ruang bawah tanah yang kelabu. Pada satu titik, ia langsung berlari, menghindari Brady dengan segala cara yang ia bisa. Melihat pemandangan ini, para jenius dari 8 klan yang ditaklukkan merasakan bibir mereka berkedut, tatapan mereka tertuju pada penampilan Dion yang malas. Jenius, katamu? Kalau mereka jenius, bukankah semua orang yang ada di dunia ini adalah seorang jenius? Tak lama kemudian, stamina Kedar mulai melemah. Pada akhirnya, bagaimana mungkin seseorang yang pada dasarnya masih seorang suci dapat menyamai kepadatan ki seorang dewa? Bagian yang paling menyedihkan adalah, menurut Indra Dion, ki Kedar sebenarnya lebih padat dari keduanya. Meskipun Brady adalah seorang celestial, Kedar adalah Saint Ordo ke-9, sementara Brady adalah celestial kelas 2, seharusnya ada perbedaan besar di antara mereka. Namun, Kedar dengan bodohnya menggunakan ki-nya secara berlebihan, mengerahkan seluruh tenaganya untuk menghindar. Alih-alih menggunakan ki sebanyak yang ia butuhkan, ia selalu menarik ki-nya secara berlebihan, tidak memiliki ketenangan pikiran yang seharusnya dimiliki seorang pejuang. Luka-luka mulai menumpuk di sekujur tubuhnya, tidak ada satupun yang dangkal. Aku menyerah, teriak Kedar. Dion mengunyah anggur dengan santai. Maaf, tidak ada hal seperti itu dalam kompetisiku ini. Juga, tiba-tiba arena itu menyusut setengahnya. Setiap kali kau mengucapkan omong kosong seperti itu, arena akan mengecil. Tombak Brady menusuk ke depan, mengarah langsung ke jantung Kedar. Pada saat terakhir, Kedar nyaris berhasil menghindar ke samping, tetapi itu belum cukup. Jeritan yang menyayat hati keluar dari bibirnya saat bahunya tertusuk. Momentum serangan Brady begitu kuat sehingga 2 orang dan tombak membelah udara, menghantam penghalang pelindung dan tidak menimbulkan apapun selain riak kecil. Maafkan aku tidak akan pernah melihat istrimu lagi. Arena itu menyusut setengahnya lagi. Tolong selamatkan aku. Arena itu dibagi 2 lagi. Dion menguap sebelum mengunyah paha berisi daging. Daging wyvern sungguh lezat. Arena yang dulunya berukuran 100 meter kubik, kini hanya berukuran 10 meter kubik. Jika sebelumnya tempat pertarungan mereka seperti bilik telepon, sekarang ini mereka seperti diikat bersama-sama, berbagi keyakinan yang sama. Sayangnya, tidak ada yang lebih jauh dari kebenaran. Brady menarik tombaknya dari bahu Kedar, menyebabkan hujan darah mengalir ke bawah. Semua kegaduhan Kedar telah lenyap. Ia telah memasuki dunia persilatan dengan penuh percaya diri, tetapi semuanya tiba-tiba lenyap. Tidak, lebih dalam dari itu. Sekitar setahun yang lalu, setelah melihat Dion menangani patriark klan Raven, dia merasa sangat malu di hatinya. Kemudian, ketika Dion meminta mereka untuk meminta maaf, bertanggung jawab atas kegagalan mereka, rasa malu di hatinya semakin kuat. Namun, apa yang berubah? Bukankah dia masih pengecut seperti dulu? Ke-35 orang jenius itu mengalihkan pandangan, tidak sanggup melihat tombak itu kembali mendekati jantung Kedar. Kali ini, tidak ada tempat lain untuk lari. Kedar tiba-tiba merasa waktu berjalan lambat. Ia tahu betul bahwa ia tidak punya waktu untuk bereaksi. Ki-nya hampir habis, dan meskipun tidak ada cukup ruang tersisa. Tidak ada tempat baginya untuk pergi.
Tatapannya sekilas kembali ke arah Dion yang sedang berbaring malas. Dalam hati ia memohon agar diselamatkan, agar Dion bergerak di saat-saat terakhir, untuk menyelamatkannya dari nasib yang tak terelakkan ini. Namun dalam kondisinya saat ini, entah bagaimana ia dapat melihat bahwa Dion sama sekali tidak berniat untuk bergerak sedikit pun. Di saat-saat terakhir ia dapat bertindak, Dion malah meraih tumpukan buah lainnya, seolah-olah ia tidak melihat bahwa Kedar akan kehilangan nyawanya. Melihat bahwa Dion benar-benar tidak punya niat untuk menolongnya, keputusasaan menguasai seluruh dirinya. Aku tidak akan menyalahkanmu jika kau membunuh mereka, itu hanya berarti mereka tidak berguna. Kurasa aku tak berguna, mata Kedar meredup. Ia hampir tidak menyadari bahwa pengalaman yang seharusnya hanya berlangsung sepersekian detik itu, ternyata berlangsung selama beberapa menit baginya. Bahkan, ia akhirnya berhenti gemetar, seolah-olah ia akhirnya menerima sesuatu. Satu-satunya bagian dirinya yang masih bergerak adalah rahangnya yang gemetar dan terkatup rapat. Bukan karena takut atau tidak mau, melainkan karena marah. Sekali lagi, segalanya akan diambil darinya atas kemauan seseorang yang jauh lebih berkuasa. Dadanya terasa panas, didorong oleh amarah yang terpendam. Ia menatap mata Brady, yang penuh dengan kekejaman dan penghinaan, mata yang sama persis dengan yang dilihat Kedar saat ia memejamkan mata di malam hari. Ia selalu bertanya-tanya siapakah sebenarnya yang tega menghancurkan rakyatnya hingga sedemikian rupa. Ayahnya meninggal sebelum ia lahir, dan ibunya meninggal karena luka-lukanya setelah membawanya ke dunia ini karena bunker bawah tanah tidak mampu menyediakan pasokan medis yang cukup. Dia belum pernah melihat orang yang menghancurkan dunia fana, tetapi setiap kali dia melihat wajah mereka dalam mimpinya, itulah mata yang dia lihat, setiap saat. Meskipun aku tidak berguna, di hadapanmu, aku masih jauh lebih baik, dasar sampah. Berapa banyak keluarga yang telah kau hancurkan? Berapa banyak nyawa yang telah kau tuai? Apakah kau bahkan menyesali tindakanmu? Pergi ke sana. Raungan tiba-tiba Kedar mengirimkan cincin ki yang meledak keluar. Sebelum ada yang bisa bereaksi, Brady perlahan meluncur turun dari dinding seberang arena, sama sekali tidak sadarkan diri. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.